Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengulas tentang integrasi antar moda di Stasiun Pondok Cina dan Jalan Margonda Raya dengan OD Kampus Universitas Indonesia menuju pusat perbelanjaan di Jalan Margonda. Perjalanan ini setidaknya akan menggunakan 3 moda, yaitu bus, kereta KRL dan angkutan kota atau angkot. Kita mulai dengan naik bus kuning Universitas Indonesia menuju Stasiun UI. Kita lihat dari prasarana yang tersedia, penumpang cukup terfasilitasi dengan baik seperti area tunggu atau halte dengan lindungan yang memadai serta area henti khusus bus. Tiba di destinasi pertama yaitu Stasiun UI, kondisi di sini para penumpang relatif sudah terfasilitasi dengan penyeberangan jalan dan pemberhentian bus yang dilengkapi dengan tangga untuk membantu penumpang naik serta turun. Di sini kita akan mencoba beralih moda menggunakan kereta komuter lain menuju Stasiun Pondok Cina. Proses perpindahan moda angkutan di sini relatif tidak banyak mengalami kendala dan kita bisa langsung melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Setelah beberapa menit perjalanan, kita telah sampai di Stasiun Pondok Cina. Untuk bisa menuju pintu keluar kita perlu menyeberang ke peron 1 melewati rel yang dijaga secara manual oleh petugas. Beginilah potret kondisi akses jalan dari Stasiun Pondok Cina menuju Jalan Margonda. Persis di depan stasiun dipenuhi dengan pedagang kaki lima, sepeda motor yang berlalu lalang dan parkir yang sembarangan. Tidak terlihat fasilitas pejalan kaki yang mendukung kenyamanan pengguna angkutan umum yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum lain di Jalan Margonda. Padahal akses utama dari dan menuju Stasiun Pondok Cina adalah berjalan kaki. Ketika kita sampai di Jalan Margonda Raya, kita bisa langsung melanjutkan perjalanan menggunakan angkot. Namun pemandangan ini kurang baik karena tidak adanya fasilitas bagi calon penumpang dan angkot tersebut untuk berhenti. Alhasil banyak angkot yang berhenti di badan jalan dan menyebabkan kapasitas jalan menjadi berkurang. Bukan tidak mungkin hal ini bisa menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jalan Margonda Raya dan membuat calon penumpang menjadi tidak nyaman. Terdapat sebuah halte yang berlokasi tepat di seberang jalan ketika kita sampai di Jalan Margonda Raya. Namun kondisinya malah menjadi tempat parkir sepeda motor dan jelas ini sangat mengganggu dan tidak nyaman bagi calon penumpang angkot di sekitar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi angkot itu sendiri yang relatif kurang nyaman bagi penumpang. Mungkin sudah saatnya untuk dilakukan pembenahan armada angkot yang ada agar bisa bersaing dengan moda transportasi lain. Bahkan kami menemui angkot yang berhenti untuk menunggu penumpang di atas trotoar. Jelas ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu adanya solusi akan hal ini. Kini kita sampai di tujuan akhir yaitu salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Margonda Raya. Kondisi di sini juga tidak jauh berbeda seperti saat kita naik angkot di depan jalan Stasiun Pondok Cina. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum, aspek kenyamanan merupakan salah satu dari 6 aspek yang wajib dipenuhi dalam penyediaan angkutan umum. Untuk memastikan hal tersebut terpenuhi dengan baik, diperlukan kontrol dari pemerintah terkait, sehingga hak para penumpang angkutan umum bisa terpenuhi seperti penyediaan halte dan armada angkutan umum yang layak. Sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang perencanaan fasilitas pejalan kaki. Selain itu, penyediaan fasilitas pejalan kaki dapat menunjang aspek kontinuitas yang menghubungkan asal perjalanan ke tempat tujuan.
Secara aturan perlu diingat bahwa penyediaan fasilitas pejalan kaki juga berprinsip untuk memenuhi aspek keterpaduan sistem transportasi dan aksesibilitas antar kawasan. Lalu seperti apa alternatif solusi yang mungkin direalisasikan? Salah satu contoh untuk dapat mengintegrasikan moda KRL dengan angkot adalah penyediaan sebuah halte dan ruang henti untuk angkot yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan penumpang. Berikut adalah salah satu contoh desain halte yang dikembangkan di beberapa negara maju. Ukuran halte tidak terlalu besar dan bisa ditempatkan bersama dengan fasilitas pejalan kaki. Halte juga dilengkapi dengan informasi peta interaktif angkutan umum. Dengan adanya halte diharapkan antara KRL dengan angkot dapat terintegrasi secara fisik dan memberi kenyamanan. Selain itu, dengan adanya peta jaringan jalan menciptakan integrasi informasi serta dapat memudahkan para pengguna angkutan umum. Akses jalan di stasiun Pondok Cina agar menjadi media integrasi yang lebih baik antara moda komuter dengan angkot setidaknya perlu diperbaiki demi kenyamanan pengguna angkutan umum. Sehingga tidak ada lagi kesan dalam tanda kutip jaringan yang terputus antara kedua moda tersebut. Mungkin kita bisa mengambil contoh fasilitas pejalan kaki di jalanan kota Korea berikut. Kondisi jalan bisa dikatakan hampir sama dengan jalan di depan stasiun Pondok Cina dengan jalan yang relatif sempit, tetapi penyediaan fasilitas pejalan kaki di sini dapat berdampingan dengan teratur dengan akses kendaraan. Selain itu, bagian sisi jalan juga masih bisa digunakan sebagai kawasan komersil para pedagang makanan. Sama seperti yang ada di jalan akses stasiun Pondok Cina. Dengan kenyamanan akses seperti ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat.